Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah. Okay, in this video we will learn chapter 8 from your book. The title of this chapter is My Idol. The purpose of this lesson is identify the function of identify. Jadi tujuan the purpose of this lesson is we will learn about recount text ya. Jadi kita akan belajar tentang recount text, mengidentifikasi isi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari recount text. Nah, kemudian terutama tentang pengalaman pribadi ya. Menjelaskan isi teks yang menceritakan pengalaman pribadi dengan benar dan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, unsur kebahasaan recount text sesuai konteks penggunaan. Dan terakhir dari bab ini diharapkan kalian menceritakan kembali sebuah pengalaman pribadi menggunakan aturan-aturan yang ada dalam recount text ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada dua foto ya. Ya mungkin ada enggak dari kalian yang kenal dengan dua foto ini ya. Kalau yang laki-laki mungkin masih ingat ya siapa dua orang ini. Silakan didiskusikan. Ini yang satu adalah penyanyi diva ya dari Indonesia, kemudian yang satu lagi orang Argentina. Oke, kemudian di sini ada 16 kata ya. Yang silakan kalian coba matchkan ataupun pasangkan dengan kata yang ada di sebelahnya. Hit by lightning itu jenis katanya adjektif ya. Nah, apa sih makna yang pas ya dengan kata yang lain? Misalnya di situ ada nomor 4 lobby, itu sebuah noun. Lobby itu ternyata artinya adalah waiting room ya. Jadi lobby itu sebuah ruangan, biasanya di hotel ataupun di gedung-gedung ya, ada lobby yang memiliki lobby, yaitu ruangan tunggu. Nah, kemudian meet and greet event itu sebuah kata benda ya, suatu nama kegiatan termasuk noun. Silakan kalian cari di kolom yang yang sebelah kanan pasangannya apa aja. Nah, ini ada cara pengucapannya. Hit by lightning. Hit by lightning. A meet and greet event. Excited. Lobby ya, bukan lobby ternyata ya, tapi bacanya lobby. Memorable ya. Showed up. Wave. Crowd. Sing long. Autograph. Speechless. Unreal. Cool. Awesome. Friendly. Nervous. Amazing. Nah, itu mungkin cara pembacaannya, pengucapannya. Silahkan kalian ulang-ulang lagi dan coba ucapkan supaya kalian bisa mengucapkan dengan baik ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah teks ya. Ini pengalaman si penulis ya. Meeting my idol. Afgan has always been my favorite singer.
I had always been thinking of how I would feel when I met him. Then I was suddenly hit by lightning when I found out Afghan was coming to town for a concert in a local auditorium. A day before the concert, there would be a meet and greet event at a local radio station. Feeling excited, I packed all my Afghan CDs to get his signature. At the event. On that bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of Afghanism. That's how Afghan fans are called. They sat on the chairs prepared inside the radio station's lobby. Some stood in rows in the front yard of the radio station. A spot inside a lobby was prepared with a mini stage for Afghan singing performance and a table for Afghan to sign Afghanism memorabilia. Finally, after about 40 or 50 minutes, wide, Afghan showed up from inside the radio station. He smiled and waved to all Afghanism who had been waiting excitedly, saying, "Good morning, how are you all?" The crowd went crazy. The shout sounded like a mix of fine thank you, and scream of Afghan names. Then he started the event by singing his hit single, Dia Dia Dia. Afghanism went even crazier. They sang along with him throughout the song. Of course, I did too. I couldn't take my eyes off this amazing singer who had released 3 albums. When he was finished with the song, the host announced that it was time to autographing the memorabilia. I prepared my CDs and began to stand in the line. When I arrived at the table, I was speechless. I was unreal just seeing him that close. I thought it was really cool seeing him like that because he really just felt like a normal person, which was awesome. He asked my name so that he could write it on the CD to say, "To Mia, love Afghan." He was also very friendly, so I didn't feel too nervous when I had a chance to take picture with him. He was just an amazing person. That was one of the best days in my personal life history. Nah, itu cerita dari si penulis ya yang ketemu sama idolanya. Ya, jadi intinya sih bukan tentang idolanya, tapi tentang bagaimana menceritakan pengalaman pribadi kalian. Kalau kata si penulis, pengalaman pribadi yang paling menarik buat dia adalah ketemu sama si Afgan ini. Nah, kalian masih ingat kan siapa Afgan? Ya mudah-mudahan masih ingat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, 13, silahkan dijawab pertanyaannya. How did the writer feel when she knew that Afgan was coming to the town, dan sebagainya ya. Silakan dijawab masing-masing di buku kan, kemudian foto kan ya Bapak. Kemudian berikutnya adalah vocabulary exercise. Di sini ada beberapa
kosakata yang tadi di atas sudah kita pelajari bagaimana menyebutnya dan kalian sudah tahu apa artinya. Silahkan diisikan ke percakapan yang kosong ini ya. Kemudian setelah itu jawab lagi ya, comprehension check ya. Silahkan dijawab juga pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang nomor C itu number this sentence about Midas experience in the correct order ya. Jadi di bagian yang C-nya silakan kalian urutkan, kasih urutan dari kalimat-kalimat yang ada ini. Nah, kemudian jadi sebuah paragraf ya yang runtun. Nah, kemudian di sini juga yang teks 2-nya silakan diisi juga ya, yang rompangnya dengan kata-kata yang tepat. Nah, kemudian tentang ini ada pertanyaan tentang text structure. Kita balik lagi ke page 96. Ya, jadi balik lagi ke enam. Ya, tentang si penemu pesawat terbang ya, Wright Brothers. Nah, kok jauh banget gitu baliknya ya, ternyata ya memang teksnya mirip-mirip ya. Jadi recount itu mirip dengan yang judul yang sebelumnya ya. Jadi kita membuat recount itu pertama, who were involved in the event ya. Siapa saja, kita pertama-tama menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang akan kita ceritakan. Kemudian kita sebutkan when and where did the event happen ya. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi. How were the event in the ya, kemudian how were the event, bagaimana keadaan acara tersebut ya, kejadian tersebut. Write the sequence of the event in text. Ya, mungkin ini bukan ke 96 ya, atau lebih tepatnya ke nah jadi di paragraf di teks yang di atas ya, kita pertama-tama harus menyimpulkan siapa saja yang terlibat di acara tersebut, kemudian kapan dan di mana acara tersebut terjadi, bagaimana situasi di acara tersebut ya, perasaan si penulis dan mungkin yang terlibat juga kalau ada keterangannya, kalau enggak ya berarti penulisnya saja. Write the sequence. Nah, baru kemudian untuk membuat sebuah recount text, kalau sudah mengetahui 3 itu baru dituliskan secara berurutan. Nah, setelah diceritakan secara berurutan, barulah terakhir dituliskan conclusion-nya ya. Jadi minimal sebuah recount text itu memiliki 4 paragraf ya. Nah, seperti ini. Jadi ada introductory paragraf, isinya tadi siapa saja yang terlibat, kemudian di mana tempatnya ya, paragraf keduanya, kemudian baru runtutan kejadiannya ya. Jadi kejadiannya kalau singkat ya berarti 1 paragraf cukup, tapi kalau misalnya ternyata kejadiannya panjang ya harus beberapa tentu saja harus beberapa runtutan kejadian ya, baru ada kesimpulan ya. Nah, jadi sekali lagi sebelum bab ini kita membahas tentang past tense. Nah, kita balik lagi ke past tense ya. Di sini ada